Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang UKBM 2, yaitu teks cerita sejarah. Kelompok 1 beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Adiatmika Rabbani, yang kedua Aisyah Aristawidya Firjatullah, yang ketiga Aisyah Putri Lestari, 4 Akmal Rahman Hanif, yang kelima Anggritian Arianto, dan yang keenam Astrid Pramadika Putri. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan fiksi dan non-fiksi. Nama saya Aisyah Putri Lestari, absen nomor 3. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan fiksi dan non-fiksi dari berbagai aspek, yaitu penggunaan bahasa, sumber, sifat karangan, dan bentuk karangan. Yang pertama, berdasarkan penggunaan bahasa. Fiksi menggunakan gaya bahasa konotatif atau kiasan, agar pembaca memiliki emosi terhadap cerita tersebut. Non-fiksi menggunakan gaya bahasa denotatif, agar pembaca lebih mudah memahami cerita tersebut. Yang kedua, berdasarkan sumber. Fiksi tidak menggunakan data yang real karena hanya sebuah imajinasi dari seorang penulis. Non-fiksi menggunakan sumber data yang real sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, berdasarkan sifat karangan. Fiksi bersifat hayalan karena di dalamnya hanya sebuah pemikiran yang diungkapkan oleh penulis sehingga tidak dapat dinyatakan kebenarannya. Non-fiksi memiliki sifat yang tidak rekayasa karena karangannya berdasarkan suatu data dan peristiwa yang nyata. Keempat, berdasarkan bentuk karangan. Fiksi berbentuk rekaan karena di dalamnya hanya untuk menyampaikan pesan atau yang diinginkan penulis untuk membuat para pembacanya seperti mengalami peristiwa tersebut. Non-fiksi berbentuk informatif karena data yang digunakan bisa berguna untuk para pembacanya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, saya Anggritian Arianto, kelas 12 IPA 3, akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah yang pertama yaitu disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa, yaitu dimulai dari awal sampai akhir dan mengikuti urutan waktu kejadian tersebut. Jika teks cerita sejarah tidak disajikan secara kronologis, akan tidak sistematis dan sulit dimengerti. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu bentuk teks cerita ulang atau rekon, yaitu menceritakan kembali pengalaman masa lalu. Ciri teks cerita sejarah yang ketiga yaitu struktur teksnya, orientasi, pengungkapan peristiwa menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Berikutnya yang keempat yaitu sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Pada teks cerita sejarah banyak menggunakan konjungsi temporal, contohnya kemudian, setelah, lalu, dan lainnya. Dan ciri dari teks cerita sejarah yang terakhir yaitu isinya berupa fakta, di mana pada teks cerita sejarah menceritakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Selanjutnya, saya Astrid Pramadika Putri, absen 6 dari 12 IPA 3, akan menjelaskan beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah. Yang pertama yaitu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh kalimatnya seperti ini. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Lalu yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan konjungsi temporal seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti ini. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contoh kalimatnya seperti ini. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Lalu, yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, menanyakan, menuturkan, dan lain-lain.
Contoh kalimatnya seperti ini. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Gendit Gali tentang masalah itu. Lalu, yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kata kerja mental, misalnya merasakan, menginginkan, mendambakan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti ini. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Lalu yang keenam yaitu menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh kalimatnya seperti ini. Mana surat itu? Tanya Gusti Adipati. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh kalimatnya seperti ini. Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku. Ya, selanjutnya saya Adit Mikarabani dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 1 akan menjelaskan tentang frasa. Definisi frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang hanya memiliki satu makna gramatikal saja. Fungsi frasa dalam kalimat bisa sebagai subjek, predikat, objek, atau keterangan saja. Frasa pertama yang akan saya bahas adalah frasa nomina. Frasa nomina merupakan gabungan dua kata benda atau lebih. Ada 3 macam frasa nomina. Yang pertama, frasa nomina modikatif, yaitu dua atau lebih kata yang membatasi makna kata benda yang terkandung di dalamnya. Contohnya, garam dapur, rumah besar, makanan enak, hari Selasa, dan anak pertama. Lalu ada frasa nomina koordinatif, yaitu dua atau lebih kata benda yang tidak saling menerangkan satu sama lain. Bisa dibentuk dengan menambahkan kata hubung. Contohnya, hak dan kewajiban, sayur mayur, barang dan jasa, lahir dan batin. Lalu ada frasa nomina apositif, yaitu merupakan dua atau lebih kata benda yang berfungsi sebagai keterangan yang diselipkan. Biasanya frasa apositif terletak di antara dua koma. Contohnya, Kenjeran, sebuah pantai di kota Surabaya, adalah tujuan wisata yang cukup terkenal. Selanjutnya frasa verba merupakan gabungan dua kata kerja atau lebih. Ada 3 macam frasa verba, yaitu frasa verba modikatif, yaitu gabungan kata kerja yang membatasi makna kata kerja yang terkandung di dalamnya. Contohnya, sudah makan, membaca berulang-ulang, telah menyelesaikan, akan mengerjakan. Lalu ada frasa verba koordinatif, yaitu gabungan kata kerja yang digabungkan dengan penambahan kata hubung dan atau. Contohnya, memilah dan memilih, membuang atau mempertahankan, menyimpan atau membiarkan. Lalu ada frasa verba apositif, yaitu merupakan gabungan kata kerja yang berfungsi sebagai keterangan yang diselipkan. Biasanya frasa apositif terletak di antara dua koma. Contohnya, Ruslan akan membersihkan, menyapu, dan merapikan kamarnya. Perlakuannya kepadaku memberi perhatian dengan tulus sangat membuatku terkesan. Lalu ada frasa adverbial, adalah sebuah frasa yang salah satu unsurnya merupakan kata keterangan yang dapat menduduki posisi keterangan dalam struktur sebuah kalimat, baik itu keterangan alat, waktu, tempat, atau lainnya. Contohnya, rumah biru itu, tahun lalu, sepeda tua. Terima kasih. Selanjutnya, saya Akmal Rahman Hanif akan menjelaskan tentang konjungsi temporal dan verba. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda berkaitan dengan waktu. Ada 2 jenis konjungsi temporal, yaitu konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat tidak dapat digunakan di awal kalimat dan umumnya digunakan pada kalimat majemuk setara. Konjungsi temporal sederajat diantaranya kemudian, sebelumnya, lalu, sesudahnya, dan selanjutnya. Contohnya, bersihkan luka pada kakimu, kemudian oleskan obat. Sedangkan, konjungsi temporal tidak sederajat menghubungkan kalimat yang tidak setara atau kalimat bertingkat. Konjungsi temporal tidak sederajat diantaranya apabila, ketika, hingga, sejak, sementara, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti, ibu akan berangkat ke pasar saat matahari terbit. Selanjutnya, yaitu verba. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu klausa atau kalimat. Verba terbagi menjadi 2, yakni verba material dan verba mental. Verba material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik
oleh partisipan. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, ribuan rakyat Belambangan melarikan diri ke dalam hutan Sudamara malam itu. Yang kedua, ayah menebang pohon di depan rumah karena sudah rapuh. Yang kedua, yakni verba mental atau verba tingkah laku, yakni jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, Pak Budi sangat khawatir karena anak perempuannya belum juga tiba di rumah sampai jam 10 malam ini. Yang kedua, kami sangat menikmati acara makan malam hari itu. Oke, selanjutnya kalimat deskripsi adalah sebuah kalimat yang di dalamnya berisi gambaran atau penjelasan mengenai suatu objek itu dari segi psikis maupun fisiknya yang dijelaskan secara rinci. Hal-hal yang umumnya dijelaskan berupa warna, ukuran, rasa, bentuk, dan sifat-sifat lainnya yang dimiliki suatu objek. Contohnya seperti komodo mempunyai lidah yang sangat panjang dan lengket yang digunakan untuk menjerat mangsanya. Lalu, kalimat imperatif adalah kalimat yang bersifat memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando, dan bersifat mengharuskan. Dengan kata lain, kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Contohnya seperti, berikanlah ia sepotong roti, dan buanglah sampah itu pada tempatnya. Lalu untuk yang terakhir, yaitu kalimat interogatif, memiliki pengertian sebagai kalimat yang di dalamnya mengandung pertanyaan. Kalimat ini berfungsi untuk menanyakan suatu informasi kepada orang lain. Kalimat interogatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat interogatif yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, seperti apakah ayahmu seorang polisi? Yang kedua, kalimat interogatif yang membutuhkan jawaban berupa informasi, seperti mengapa kamu pergi dari rumah? Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.